Selamat pagi, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Emmanuel. Pada pagi hari ini, siang pagi hari ini, kita akan segera memulai ibadah kita. Dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagimu Bapa. Sungguh besar kasih setiamu, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah memberikan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau telah menyertai, melindungi dan memberkati kami. Engkau telah meluputkan, melepaskan kami dari segala kesusahan, mara bahaya dan daripada yang jahat. Dan juga kami boleh menikmati perjalanan hidup kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang ke hadiran-Mu pada pagi siang hari ini. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih, kami hendak bernyanyi, memuji-muji dan memuliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Pengki Andu yang akan menyampaikan inisiatif-Mu bagi kami pada pagi siang hari ini Bapa di surga. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, usher dan semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Pagi hari ini biar kita membawa hati, hidup dan penyembahan yang terbaik kita kepada Tuhan. Amin. Selagi masih ada kesempatan, mari beri yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Tanggalkan setiap beban kita, masalah kita. Karena kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kedamaian yang dunia tidak bisa berikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari jemaat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari penyembah Tuhan, akan pujian dari awal bersama kita katakan,
Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu Tuhan, betapa kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Bila ku lihat hidup dan karya tangan-Mu, yes Lord, ku bersama. Karena semua yang baik, semua karya-Mu dalam hidup kami Tuhan, semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang mengangkat suara-Mu, katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Engkau yang mengasihi Tuhan, naikkan pujian dari awal, katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum Tuhan. Amin. Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan, dan ku. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tiada Mari Bapak Ibu Saudara sambil bangkit berdiri, terus naikkan pujian ini, katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi. Sekali lagi, lebih baik lagi bagi Tuhan, katakan, dan ku
Terima kasih Bapa untuk caramu memelihara kami. Sehingga setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini mengalami kecukupan, mengalami kesehatan, mengalami kebahagiaan. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa untuk keluarga yang tidak bersama kami di tempat ini. Engkau juga memberkati mereka sebagaimana Engkau memberkati kami. Sampaikan salam sabdamu dengan bahasa yang mudah dipahami. Kami siap untuk diberkati, kemudian menjadi berkat dan memberkati orang lain. Dan doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat ketemu lagi dan ternyata kita masih hidup, itu yang penting ya. Saudara, sekarang saya mencari becak itu susah, betul kan? Paling ada di gang-gang. Saudara tahu asalnya becak dari mana? Dari Jepang, dan namanya adalah Jerin Shinka. Becak ini tercipta karena cinta seorang suami terhadap istrinya. Istrinya itu lumpuh. Dia pengen ngajak istrinya jalan-jalan. Bapak-bapak istrinya nggak lumpuh kan? Kenapa nggak pernah diajak jalan-jalan? Mau nyiptain apa Anda? Saking pinginnya ngajak jalan-jalan sama istrinya, dia ciptakan becak pertama. Yang numpang di belakang, ditarik dia. Akhirnya seluruh kota ngelihat, bagus juga ya. Dan diproduksilah besar-besaran. Jadi becak itu lahir karena cinta dan kasih sayang kepada pasangan. Ya, saya suka membaca sejarah-sejarah yang lahir karena cinta. Saudara, saya mau tanya dulu. Boleh saya nanya secara acak? Ya, gampang kok tanya. Pak, pencapaian yang tertinggi dalam hidup Anda apa yang pernah Anda capai? Mungkin rezeki 2M, 3M? Atau apa yang pencapaian tertinggi? Oh, dapat istri ya. Oh, keren. Ini baru namanya laki. Gua nggak ngira jawabannya segila itu. Ya. Kalau Bapak apa Pak? Pencapaian tertinggi dalam hidup Bapak? Jadi orang baik. Kalau Anda cewek pilih suami, pilih apa? Orang baik atau orang benar? Orang baik memang belum tentu benar. Tapi saya ngelihat orang yang sok bener banyak nggak baiknya Bu. Percaya? Makanya saya enak sama orang sok bener itu. Sok suci, sok kudus. Kepret aja orang gitu. Udah biasa aja lah hidup ini. Saya berusaha menjadi hidup lebih baik. Baik saudara, saya nanti akan tunjukkan ada 2 manusia melakukan pencapaian tertinggi. Tapi sebelumnya saya ingin cerita ada peristiwa yang saya alami pada saat Natal, saudara. Saya pas ada di Surabaya, saya datang di gereja yang paling besar di Surabaya. Nggak usah saya sebut namanya. Waduh, Natalannya gila Bu. Itu gereja lebarnya kira-kira 40 meter sampai 50 meter, itu panggungnya. Dan ontanya pakai onta hidup, dombanya domba hidup, bayinya bayi hidup. Oke, latihan Bu. Saya hadir di depan sendiri, dapat VIP saya. Emang gila itu. Saudara, kordennya itu lapis sedima. 50 meter. Korden pertama dibuka. Yesus digendong Maria, ada 2 onta Bu. Saya nggak tahu itu pinjam onta nyewa dari mana, gue nggak tahu juga. Ya, jalan Bu, jalan, jreng. Terus layar kedua diangkat, ada palungan, ada kandang. Tahu-tahu saya kaget. Dari balik layar ketiga muncul 10 malaikat. Itu pakaiannya malaikat keren Bu.
Maria kan lagi gendong Yesus begini. Mereka mengangkat tangan dan mereka berteriak bareng. Dan itu genggam gembira. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mungkin karena frekuensinya sama, Bu. Itu bayi nangis, Bu. Wah, Marianya kaget, semua kaget. Jemaat kaget, korden ditutup, Bu. Belum selesai itu. Pertanyaan saya, sandiwara ini gagal atau berhasil? Dilihat dari mana? Wong itu kordennya 5 belum buka semua kok. Kenapa Anda katakan berhasil? Berhasil karena sudut pandang Anda, anak ini nangis. Tapi sudut pandang sutradara, bubar, Bu, berantakan. Artinya apa? Saya pulang, saya merenung. Gagal dan berhasil itu cuma sudut pandang. Amin. Gak ada kegagalan. Ya, itu cuma peristiwa yang lewat. Anda respon dengan sudut pandang Anda. Saya bilang gagal, Anda mau apa? Anda bilang berhasil, saya mau apa? Ya sudah, dewi-dewi, Bu. Jadi bisa belajar untuk tidak sedih. Kegagalan gak pernah ada. Keberhasilan itu cuma anugerah. Setuju? Ya. Nah, hari ini kita akan melihat ada 2 manusia yang punya pencapaian tertinggi. Tapi sebelumnya saya ingin mengupas dulu. Hidup ini kan 3 pertanyaannya aja. Pertanyaan yang pertama, apa? Pertanyaan kedua, mengapa? Pertanyaan ketiga, bagaimana? Kalau Anda bisa ngejawab 3 ini, hidup Anda lancar kok. Maksudnya gimana, Pak? Apa yang harus saya lakukan hari ini? Pekerjaan nggak ada, baru di PHK. Apa yang harus saya lakukan? Ya, itu pertanyaan apa yang harus Anda jawab. Pertanyaan kedua, kalau saya sudah ketemu, saya harus melakukan sesuatu, muncul pertanyaan kedua, bagaimana saya melakukannya? Benar nggak? Ya kan? Mau buka usaha baru, mau usaha apa, startup aja bisa bertahan 2 tahun sekarang ini hebat. Ya, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya melakukan? Dan yang ketiga, mengapa saya melakukan itu? Motivasi di balik apa yang Anda kerjakan itu penting. Ya, motivasi saya dari Surabaya datang ke Jakarta ngapain? Kerja, Bro. Itu motivasi saya. Ya kan? Ya kalau minggu daripada kelayapan, ya disinilah memberkati orang banyak. Ketemu yang nyebelin gini dari dulu. Ya, jadi 3 pertanyaan. Apa, mengapa, dan bagaimana. Baik, kita bangkit berdiri. Tolong yang di belakang multimedia bukain saya Yohanes 20 ayat 18. Yohanes 20 ayat 18. Kita tunggu. Ya, kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Silakan duduk. Pencapaian tertinggi di hadapan Tuhan bukan jadi presiden, bukan jadi konglomerat. Di depan Tuhan, pencapaian tertinggi. Aku telah melihat Tuhan. Siapa di sini yang pernah melihat Tuhan? Musa, nabi besar, cuma bisa melihat punggungnya Tuhan dari belakang. Dia nggak pernah bisa lihat mukanya. Ya, jadi saya ingin katakan, lihatlah. Minta pencapaian tertinggi. Kalau Anda bisa melihat Tuhan, Anda bisa melihat semua peluang bisnis. Jangan bisa melihat uang, jangan bisa melihat musuh. Berdoa, minta melihat Tuhan.
Ya. Sekarang selanjutnya, Pak, apa yang dilakukan Maria? Kok dia bisa mencapai satu titik? Dia mampu melihat Tuhan. Kan gitu, Bu. Kalau cuma Maria melihat Tuhan, lu carane piye Pak Pengki? Iya kan? Itu yang penting. Sekarang kita belajar 5-6 ayat pelan-pelan, ya. Tolong bukain saya pasal 20 ayat 10 dan 11. Ini langkah pertama. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ceritanya gini Bapak Ibu. Waktu Yesus hilang dari kuburnya bangkit. Itu berita di Yerusalem kacau simpang siur. Apalagi murid-murid. Langsung Petrus bersama 2 temannya, termasuk Maria ini, lari ke makam. Kira-kira itu jam 5 pagi. Lari Bu. Sampai di sana mereka kan berempat. Mereka nengok ke dalam. Benar. Berita itu benar. Yesus kagak ada. Tapi perhatikan. Berarti mereka punya niat. Tapi sampai di tempat gagal enggak? Gagal kan? Yesusnya enggak ada kok. Cari Yesus saja bisa gagal loh. Apalagi cari duit Bu. Lebih banyak gagalnya. Ya. Nah. Tapi perhatikan, tadi ayat 10, tolong ayat 10 supaya jemaat juga membaca lagi. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yang 2 setelah menghadapi kegagalan, putus asa pulang. Tapi perhatikan ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Walaupun gagal, Maria sabar menunggu peluang yang lain. Walaupun gagal, Maria tetap menanti dan mencari. Kesabaran itu modal utama untuk Anda berhasil. Amin. Ya, gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terusin. Satu saat Anda akan melihat apa yang menjadi keinginanmu. Percayalah. Saya mengalami kegagalan enggak terhitung, putus asa, hampir nyerah, tapi bangkit lagi Bu. Ya, jadi langkah pertama apa? Untuk bisa melihat sesuatu yang orang lain enggak bisa lihat, dibutuhkan kesabaran. Hidup itu ada tahap-tahapnya Bu. Saya enggak mendadak lahir terus usia 78 tahun. Ya enggak lah. Bayi dulu, merangkak dulu, sekolah dulu. Pelan-pelan, enggak usah berdoa saya tua. Tua itu enggak pakai berdoa dan didoakan Bu. Tahu-tahu tua gitu aja. Iya kan? Hidup ini perlu waktu dalam menjalani proses. Orang kita tuh lebih suka melihat hasil, apalagi anak-anak milenial ya. Gak mau diproses anak milenial ini. Saya ngadepin cucu saya juga pusing Bu, walaupun lucu ya. Tahu ya hasil instan itu orang sekarang, ya kan? Tapi kalau zaman-zaman kolonial gini senang proses Bu, ya. Jadi hidup ini ada tahapan. Saudara setuju? Maria gagal kan? Tapi perhatikan, apakah dia gagal dan menambah kegagalannya? Tidak. Ayat di bawahnya ngomong apa? Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam. Anda boleh nangis, tapi tetap bergerak menuju tujuan. Amin. Jangan nangis, aduh meratap-ratap kayak apa gitu loh. Boleh nangis, boleh sedih, boleh gagal, tapi tetap jalan. Itu nasihat saya. Engkau akan mencapai sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan melihat ayat yang ke-3. Perhatikan ayat 14. Tolong ayat 14. Ya, kita tunggu ya. Yohanes 20 ayat 14. Sudah mulai enggak sabar kan tadi? Padahal saya baru ngomong sabar. Ya.
Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Seringkali Tuhan memberikan kesempatan, peluang itu lewat di depan saya. Tapi saya nggak tahu, Bu. Diambil teman saya, kurang ajar kan. Ini rezeki sudah di tangan, ditampil, ceplok, hilang saya. Tapi ya sudahlah. Bukan berarti begini, apa yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Cuma kita nggak ngelihat, orang lainnya ngelihat. Apa yang tidak terlihat itu belum tentu tidak terjadi. Iya kan? Astronot mendarat di bulan, seandainya tidak ada TV. Orang Amerika ngoceh, saya percaya. Tapi itu terjadi, Bu. Ya. Jadi jangan pernah kehilangan iman walaupun Anda tidak melihat, ya. Jadi waktu dia menunggu ini loh hasil kesabaran, Yesus datang sendiri, Pak. Tapi berbeda alam. Yesus di alam roh, Maria di alam Perhatikan, waktu Maria menoleh. Menoleh itu gimana? Menoleh kan ke sana atau ke sini. Kalau ke sana berbalik, ya. Saya mau bahas dulu kata menoleh. Perhatikan, demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu. Hidup itu enggak boleh cuma menoleh. Hidup itu harus serius. Satu hari saya naik eskalator di mall, saya dengar, Pak Pengki. Karena banyak orang saya nengok, siapa yang manggil ya udahlah. Ya kan? Saya nggak tahu. Jadi hati-hati untuk menemukan Yesus perlu keseriusan hati. Bukan sekedar noleh kanan, noleh kiri, amin. Anda nggak ketemu. Nah, sekarang kita lihat kapan Maria bisa ketemu Yesus. Ayat 16, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Apa Yesus pindah tempat? Enggak loh. Mungkin jaraknya 1 meter. Panggilan pertama tidak melihat Yesus. Tapi panggilan kedua dia melihat Yesus. Masalahnya di mana? Ya, orang itu perlu rasa telaten. Ya, untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tapi di sini dikatakan tadi Maria menoleh, sekarang apa, Bu? Maria berpaling. Kalau noleh itu kiri kanan, berpaling itu balik badan. Emang bisa leher kita muter 360 derajat? Ada yang bisa muter 360 derajat. Apa, saudara? Burung hantu. Itu bisa muter. Cuit. Burung hantu. Waktu Yesus dibaptis, keluar dari air, yang nempel burung apa, Bu? Merpati. Yesus hidupnya baik enggak? Siapa di sini yang sudah dibaptis? Sudah ya? Pak, setelah Anda selesai dibaptis, hidup Anda berubah menjadi lebih baik atau enggak? Kalau hidup Anda selesai dibaptis bukan lebih baik, tapi lebih jahat, yang nempel itu burung apa? Burung hantu kali. Ya, kalau yang nempel di kepala Anda dibaptis burung merpati, pasti perilaku kita lebih baik. Lah, udah dibaptis kok tambah kurang ajar. Nah, itu burung hantu yang nempel, Bu. Dares. Orang Jawa bilang dares, ya. Jadi perhatikan pengetahuan satu, burung hantu bisa muter kepalanya 360 derajat. Kalau saudara bisa muter, kalau ada duit kan di depan, muter sampai badan-badannya muter terus. Ya,
Jadi di sini proses berpaling sama proses menoleh itu beda. Waktu menoleh dia tidak tahu itu Yesus, tapi waktu berpaling dia tahu itu Yesus, Bu. Siap untuk berpaling dari hidup jahat menjadi hidup baik. Siap berpaling dari iri hati menjadi enggak. Saya ini juga saudara mikir saya sempurna. Enggak, Bu, enggak. Saya ini orang temperamental dan saya berdoa, Tuhan, saya ini kepingin sabar kok enggak iso-iso ya. Teman-teman tahu kok, saya itu temperamental banget, Bu. Tapi saya berdoa terus, saya enggak boleh putus asa. Ya. Nah, saudara, jadi inilah pencapaian tertinggi. Saya lupa menyebutkan, manusia kedua siapa yang melakukan pencapaian tertinggi? Ada yang tahu? Ayo mikir dulu. Penjahat di sebelah kiri Yesus. Dia ngomong begini, dia nggak kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan pada saat disalib. Banyak orang kenal Tuhan pada saat menderita. Benar gak ada? Terus dia ngomong, Tuhan ingatlah akan aku kalau kamu ada di surga. Yesus jawab apa? Sekarang juga engkau ada di surga. Ini pencapaian tertinggi. Orang pertama yang ada di surga dia. Iya kan? Penjahat loh. Jadi di sini adalah kuncinya pencapaian tertinggi. Saya mau ngupas sedikit, nyimpang ya. Yesus ngomong apa? Sekarang juga kamu ada di surga. Itu bertahun-tahun saya mikir. Itu kan dipaku, sakit kan? Loh kok bisa ada di surga? Inilah filosofi yang saya temukan akibat saya membaca ini. Kebenaran. Sesulit, sesakit apapun, kalau engkau dekat dan bicara dengan Yesus, suasananya surga. Amin. Ya, makanya kalau lagi susah jangan curhat. Ntar curhat ke istri malah diomelin, ya kan? Enggak curhat ditanya. Jadi ribet, Bu. Sudahlah, sama Tuhan Yesus saja sudah. Ya. Pada saat engkau susah, pada saat engkau sulit, tapi engkau tetap dekat dan ngobrol dengan Yesus. Dalam kesulitan itu, engkau mengalami suasana surga. Amin. Ini loh orang sulit tapi sukacita. Itu pencapaian tertinggi, Pak. Ya. Enggak punya duit, sukacita. Itu rada edan, Bu. Ya secara logika rada gila. Oh enggak punya duit kok. Tapi itulah alam spiritual. Bersama dengan Tuhan Yesus banyak keanehan yang Anda alami, ya. Jadi prosesnya tadi perhatikan, berpaling. Selanjutnya masih ada satu ayat lagi. Ayat 17. Baru nanti saya ambil kesimpulan. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu. Kalau Yesus ngomong, jangan engkau memegang aku. Berarti begitu ketemu, dia mau merangkul Yesus kan? Tapi Yesus nggak boleh. Ya, pertanyaannya, yang bagus yang mana? Memegang Tuhan atau dipegang Tuhan? Ayo. Kalau saudara kan hobinya pegang Tuhan, diseret-seret, diinjek-injek, dilempar. Udah Tuhan, terserah. Hidup itu akan hebat kalau Anda mau dipegang Tuhan. Niatmu, kehendakmu, tujuanmu, biar dipegang Tuhan. Jangan Tuhan kita pegang untuk memenuhi tujuan kita. Nanti ciloko sendiri, Bu. Ya, ayo kita belajar. Jadi kalau ingin melihat Tuhan, serahkan semua kekhawatiran. Serahkan kepanikanmu, serahkan niatmu, serahkan tujuan.
Itu enggak gampang, Bu. Sangat tidak gampang. Ngomongnya gampang, ya kan? Ngelakoninya susah. Pak Pengki, suara Tuhan itu gimana ya? Dengarkan suara istrimu. Itu bisa suara Tuhan. Tapi sayangnya suara istri sekarang banyak dipakai setan. Dengarkan nasihat suamimu. Tuhan, kalau Tuhan ngomong dari atas ke samping saya, mau mati saya, Bu. Jadi Tuhan ngomong lewat orang lain. Lewat mimpi, lewat semuanya. Anak-anak, orang tuamu adalah wakil Tuhan. Dengerin dia. Ya, dengerin. Kenapa sih kita harus hormat sama orang tua? Kenapa? Saya tuh tanya terus sama Tuhan. Emangnya kalau saya nggak hormat, kenapa Tuhan? Orang tua saya kurang ajar juga kok. Misalnya begitu. Kita bisa milih orang tua sebelum lahir. Saya maunya ibu saya Perancis, papa saya Brasilia, Bu. Lahir kan ganteng kayak orang Hispanik gitu. Saya nggak bisa lahir pret. Berarti orang tua saya pilihan Tuhan nggak? Jadi kalau Anda melawan orang tua, engkau melawan pilihan Tuhan. Dengar baik anak-anak. Saya sudah jadi opa, tapi saya pernah punya mama dan papa. Saya itu dulu papa mau ngomong apa, saya diem, Bu, diem. Kakak saya itu ngelawan adik, saya cuma diem. Makanya sekarang paling enak hidup saya, Bu. Amin. Kalau mau umur panjang, rezeki banyak, jangan melawan orang tua. Boleh nasihatin, boleh kita adu argumentasi, tapi tetap dalam kedudukan antara anak terhadap orang tua. Jangan saudara nginjilin bapak begini, Pak duduk Pak, lu nggak terima Yesus mati lu besok. Kan nggak gitu caranya, bro. Ya, dengan perilaku kita yang baik. Oh, anak kita ke gereja kok berubah ya. Kamu diajarin apa nak sama Pengki? Oh, banyak pelajarannya Pak. Papanya kepingin tahu Pengki, ikut datang, lama-lama bertobat. Bener kan? Gitu loh caranya. Jangan waktu yang supranatural. Tuhan datang kayak petir, mati kita ke ubun-ubun. Tuhan ngomong lewat orang tua. Tuhan bisa ngomong juga lewat anak-anak. Tahapannya gampang gak Bu? Yang pertama, tunggu, tetap mencari dan menanti, walaupun sedih dan gagal, tetap bergerak kepada niat dan tujuan. Anda sukses kok. Hidup itu jangan tola-tole, Bu. Suara sana diikutin, suara sini diikutin, leher kita patah, Bu. Hidup itu harus punya niat, punya prinsip, ya. Anda bisa berpaling dari jalan yang kurang benar, ya, menuju jalan yang benar. Anda akan melihat Tuhan. Yang ketiga, jangan suka pegang Tuhan. Jangan paksakan kehendakmu kepada Dia. Jadi kalau Anda berdoa apapun, akhiri dengan satu kalimat, jadilah kehendakmu. Gak gampang loh Bu, saya kadang-kadang sering gak berani ngomong begitu. Ya kan? Ya mulut saya ngomong tapi hati saya kadang-kadang nentang. Nah kalau kehendakmu yang gak enak gimana Tuhan ya? Itu pergumulan. Orang ragu-ragu berarti bukan gak punya iman. Dia sedang bergumul lewat imannya. Sudah mau melakukan pencapaian tertinggi? Sesulit apapun, dekat dengan Yesus dan bicara dengan Yesus. Di tengah kesulitan, orang yang tetap bersuka cita, itu pencapaiannya tertinggi. Dan pencapaian tertinggi yang pertama ada apa? Aku melihat Tuhan. Waktu saudara ibu-ibu melahirkan, ya, terus ngelihat anak lahir, engkau melihat Tuhan enggak? Banyak loh. Saya punya teman. Waktu ibu ini mengandung, suaminya nuakal Bu, selingkuh. Kasihan, anaknya lahir jadi dibenci. Loh anak ini kan gak berdosa, ngapain dibenci? Hanya saat mengandung dia
disakiti oleh suaminya. Enggak boleh. Anak itu anugerah Tuhan. Saya mau tanya ya, ibu-ibu pernah bikin salah sama anak? Pernah? Pertanyaannya, sudah minta maaf? Minta maaf. Dia sebuah pribadi. Orang tua patut saya hormati dan harus. Tapi tidak selamanya orang tua selalu benar. Amin. Saya enggak ngajarin anak kurang ajar loh. Enggak, Bu. Saya kalau saya salah, saya datang ke anak saya. Sorry ya, Desi, Lucky, Vicky. Saya minta maaf. Ya, sembuhkan luka mereka. Jangan biarkan anak-anakmu terluka, Bu. Kalau marah sama anak, jangan suka kasar. Ya kan? Sebelum saya akhiri. Kenapa sih generasi kita ini suka ribut, suka memberontak? Kenapa? Gini, Bu. Karena kalau orang bule, perhatikan ya. Sebelum tidur, emak bapaknya pegang buku dongeng, Bu, yang baik-baik. Tidur kan? Tapi mama papa di Indonesia mau tidur dimaki. Lu goblok lu. Ngabisin nasi. Akhirnya dendamnya dibawa tidur. Besok jadi pemberontak semua. Jadi saya minta tolong selamatkan generasi muda kita. Amin. Ngomong dijaga, itu darah dagingmu. Jangan kasar-kasar, Ibu. Saya cukup banyak terluka dengan kata-kata papa saya. Saya nggak akan ngulangi lagi. Tapi sulit saya untuk memaafkannya. Ya, 50 tahun saya nggak mau lihat mukanya. Itu saya, Bu. Sekarang saya bisa ngajar. Jangan hormati orang tua. Oke, sekarang gimana Pak? Nanti kan kita keluar. Caranya ngelakoni gimana? Itu kan yang penting kan. Kalau firman mah bagus-bagus. Tapi setelah di luar, itu yang penting. Silakan. Siapa Putri atau Beni yang di belakang, kita akan melihat multimedia. Ya lagunya nggak keluar nggak apa-apalah. Apa namanya? High achiever. Pencapaian tertinggi. Aku melihat Tuhan. Ya. Naik 1 poin, klik lagi. Ya. Saudara, manusia itu dilahirkan sebagai human being. Anda diciptakan sebagai manusia. Jadi kalau Anda ingin berhasil, berhasillah jadi manusia dulu. Ya. Loh Pak Bengki maksudnya gimana? Kita kan manusia. Oke, sorry, maaf ya. Kita ini fisiknya manusia tapi otaknya seringkali hewan kan? Ayo ngaku. Ya, ntar kalau saya ngomong binatang terlalu kasar ya. Hewan lah, padahal jenisnya juga sama. Anda harus tahu, Anda bukan human doing. Kita ini ribut kerjaan, duit. Merenung sebentar, kita ini manusia ciptaan Tuhan. Makhluk yang paling mulia. Makanya jadi orang itu sukses mulia. Jangan cuma sukses tapi kehidupannya kagak mulia. Jangan hanya mulia tapi hidupnya susah. Ya enggak mau saudara. Kok gereja terus hidupnya susah, terus itu bodoh. Ya kan? Nah, perhatikan. Be, do. Kalau Anda jadi manusia dulu, kemudian melakukan doing, maka Anda akan punya sesuatu. Setuju? Ya, bukan karena punya sesuatu, terus Anda melakukan sesuatu, baru jadi orang. Itu kan zaman sekarang. Oh, mobil Ferrari-nya 20, pabriknya 5, ya kan? Terus dia melakukan banyak hal, baru dia ngomong, ini loh baru jadi orang. Iya. Mama saya kadang-kadang ngomong gini, Bengki, lu kalau umur sicap kagak jadi orang, lu susah jadi orang. Artinya kalau umur 40 kita ini belum jadi orang, dalam tanda petik, saya mikir lah, terus aku jadi apa selama ini? Lah nek aku kucing lah, ibuku juga lebih kucing dong. Orang itu selalu menganggap jadi orang kalau hartanya banyak, jabatannya tinggi.
Itu mak-mak, ibu-ibu, bapak-bapak itu ingin anaknya gitu kan. Loh saya juga pengen. Tapi jangan sampai mereka diambil setan. Pertama, buat anakmu melihat Tuhan dulu. Amin. Ya. Sekali lagi, kita human being bukan human doing. Jadi orang dulu, lakukan sesuatu karena Tuhan, kemudian Anda memiliki sesuatu karena berkat Tuhan. Naik lagi, klik. Saudara, inilah yang disebut jendela johari. Manusia punya kelemahan. Yang pertama, ada bagian dari diri Anda yang Anda nggak tahu, tapi orang lain tahu. Benar kan? Orang sombong itu nggak sadar loh kalau lagi sombong. Percaya nggak? Itu namanya blind self. Terus kemudian open self. Orang lain tahu siapa saya juga tahu siapa saya. Tapi ada lagi ya, orang lain saya tahu, orang lain nggak tahu. Saya tahu loh kelemahan saya apa. Anda tahu? Enggak tahu. Tapi saya suka kalau kita open mind, terbuka, ya, orang lain tahu, saya tahu, dan kita menjadi orang jujur dan tidak munafik, ya. Memang nggak munafik ya susah diterima loh Bu. Saya ini orang yang terbuka, ya, tapi nggak semua orang bisa terima keterbukaan saya. Nggak semua orang. Saya pernah ditegur oleh gembala sidang, bukan gembala sidang Pak Paulus, enggak, Pak Pengki. Kalau bersaksi jangan terlalu brutal. Lah memang kejadiannya begitu kok Pak. Kita kok di gereja diajar untuk menyembunyikan banyak hal. Kita harus berani menerima orang lain apa adanya. Setuju? Ya. Jadi kadang-kadang itu memenuhi otak saya. Saya ini kalau bersaksi boleh open enggak? Open gue salah. Enggak open gue salah di hadapan Tuhan. Jadi gimana dong? Ya. Tidak semua orang bisa menerima keterbukaan. Oke, naik lagi satu, klik. Ini pikiran kita sekarang ini Bu. What next? Setelah itu kita mikir, what after next? Jadi pusing terus Bu. Besok gimana, lusa gimana, bulan depan, tahun depan, gila lama-lama kita mikir. Nikmati hari ini, bersyukur, besok Anda belum tentu ada. Makanya baik-baik sama orang. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, so what we do now? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, nikmatin hari ini. Karena besok belum tentu hidup. Yang kedua, pikirkan masa depan juga, jangan pikirkan masa lalu. Hidup itu berpikir 2-3 langkah ke depan, ya. Oke, ini pikiran kita kacau di sini. Naik lagi. Nah, saudara mau melakukan pencapaian? Kelola sumber daya manusiamu yang baik-baik, ya. Kemudian manage keuangan, manage dirimu, manage keluargamu. Yang ketiga, ditambah komunikasi yang baik. Maka achiever pencapaian itu menjadi milik Anda. Sekarang ini orang jago komunikasi, hidupnya enak loh Bu, ya kan? Naik lagi, klik. Saudara punya mimpi? Ayo, Cik sekarang umur berapa Cik? 67. Oh 67 ya, masih punya mimpi. Apa impian ke depan? Nikah lagi? Ya, ini 5 orang bersaudara umurnya udah tua-tua, tapi akor Bu. Sampai saya nanya, udah 5 orang cewek-cewek sampai tua ini akor ke gereja bareng-bareng. Ya, ini hebat pendidikan orang tuanya yang hebat. Amin. Kita sendirian aja nggak akor sama diri sendiri kok. Jangan lagi ada saudara sendiri udah nggak bisa akor sama diri sendiri. Ya. Jadi kalau Anda punya mimpi, gimana mewujudkannya? Mimpi itu harus didukung dengan pengetahuan. Ya. Sekolah yang pintar, belajar terus kembangkan dirimu. Maka Anda akan punya kemampuan untuk mewujudkan
mimpi bangun pabrik, mimpi apa, harus dimulai dari mimpi. Oke, naik lagi. Klik. Nah, Anda punya tujuan? Kalau Anda sudah punya tujuan, mimpi itu harus punya tujuan harus diwujudkan. Nah, waktu Anda melaksanakan tujuan, yang pertama, komitmen. Pak Bengki, saya punya mimpi kok nggak dapat ya. Jangan dirubah mimpinya, rubah caranya. Amin. Anda siapa di sini bidang marketing? Saya banyak gagal loh di bidang marketing, tapi saya nggak pernah turunkan target saya. Saya berbagi cara saya. Gimana saya mendapatkan? Kalau dia nggak beli, gimana caranya sampai dia beli? Loh, iya kan? Kan cuma gitu aja. Tipu-tipu dikit lah, yang penting jujur. Komitmen terhadap tujuan, terus caranya ngejalani konsisten, dilakoni terus Bu. Ya, baru didukung oleh namanya kerja keras. Oke, naik lagi, klik. Nah, ini kesimpulannya, kalau mau jadi achiever ya, temukan passion Anda itu apa sih? Gini ya, passion itu bukan sekedar kecenderungan hobi. Nah kalau passion Anda tidur, gimana mau jadi orang? Passionnya apa Pak? Tidur. Passion itu lewat proses, penderitaan, tantangan. Tapi Anda tidak goyang dengan tujuan Anda. Ya. Kemudian purpose, ada masa depan yang Anda bayangkan. Pikirkan di titik akhir, wah kalau saya nanti sukses rumah tangga saya gimana ya, saya mau beli apa, bayangkan, itu namanya afirmasi, ada teorinya sendiri. Dan yang terakhir apa? Hidup harus punya nilai dan prinsip-prinsip yang nggak boleh digoyang Bu. Ya, nilainya adalah ya sebagai orang Kristen Alkitab, prinsipnya prinsip Alkitab, terus punya belief system. Ya, ini merupakan sistem keyakinan yang nanti menghasilkan Anda menjadi satu pencapaian seorang manusia achiever ya. Oke, naik lagi. Nah, apa sih bedanya efektif sama efisien? Ya. Sebelah kiri, lihat. Efektif itu melontarkan berapa anak panah yang kena sasaran satu. Target yang benar dan hasil yang dikehendaki. Tapi Anda membuang banyak tenaga, banyak modal. Tapi kalau efisien, memikirkan ngiritnya gimana, tepat sasaran, cukup satu panah. Tanpa usaha sia-sia. Pertama kita pasti efektif dulu, wah gempur aja dulu. Tapi setelah kita belajar, oh saya salah, jadi jangan buang tenagamu, uangmu sia-sia. Yang efisien. Oke, naik lagi. Mau selesai. Ini yang penting. Mengubah kebiasaan itu gampang atau susah? Saya mau tanya, Mas, Anda kalau jalan kaki kanan dulu atau kaki kiri? Nah, nggak tahu kan? Saya mau tanya, kalau jalan kaki kanan atau kaki kiri dulu? Rata-rata kiri Bu, kiri dulu. Kalau kanan kan kayaknya gampang ngejengkang. Loh, langkah sendiri nggak pernah dipikirkan kan? Karena apa? Anda habit. Coba nanti keluar dari bangku, kaki kanan dulu. Kalau ngejengkang urusanmu loh. Ya. Mengubah kebiasaan itu nggak gampang. Apa? Misalnya gini, saya banyak ngelihat jemaat loh. Ada tisu di bawah, malah ditendang-tendang Bu. Kurang ajar, kok keplak itu kalau dari belakang. Tolong dijemput, ya kecuali ada liur yang nggak usah, ya kan. Tapi kalau agak bersih jemputlah, taruh di tong sampah, ya. Itu proaktif, artinya melakukan yang baik tanpa diperintah. Yang kedua apa? Win-win solution. Kalau punya urusan itu, Anda menang, saya menang. Itu enak Bu, ya kan. Jangan saya menang, lu kalah, perang terus. Kita punya banyak pesaing. Yang ketiga, hidup itu harus punya prioritas. Prioritas Anda apa Bapak Ibu? Ya, kalau prioritas sudah dapat, kita sinergi. Hidup nggak bisa sendirian. Saudara pikir yang bikin gini-gini saya? Nggak bisa saya Bu. Saya kerjasama dengan anak-anak muda. Kemarin saya diundang Natalan di satu perusahaan. Oh, pemegang sahamnya datang semua. Waktu saya ngambil minuman, pemegang saham ini kan banyak ibu-ibu.
Perusahaan tuh gede banget. Terus ibu-ibu, Pak Pengki duduk sini dong. Sebenarnya saya nggak mau, Bu. Soalnya ibu-ibunya udah 70 tahun ke atas. Ngapain gua ke situ? Iya dia ngomong, iya, pusing saya, Bu. Saudara mau tahu teman-teman saya? Teman saya itu paling tinggi 50 tahun, Bu. Ke bawah. Makanya pikiran saya mudah terus. Iya. Lah kalau yang 70-an yang ditanya, kolesterol bagus Pak Pengki. Mulai angel gitu. Habis kolesterol, jantung, apa aja ditanyain. Mbok tanya yang enak Bu, gitu loh. Tahun ini kami untung sekian M. Ini kasih kami amplop Pak Pengki 1 M. Loh gitu loh. Jangan ditanya sakit penyakit, rumah sakit, apotek, capek. Perhatikan kalau Anda kumpul yang umur 70-an, pasti yang ditanya itu, benar gak Cik? Iya kan, mau nanya yang lain. Tuh. Yang nomor 5 apa Bu? Asah maksudnya apa Pak? Jangan kerja terus. Beri waktu untuk sekolah lagi, belajar, kursus, merenung di hadapan Tuhan. Amin. Kumpul keluarga. Saudara ngelihat YouTuber sukses iri gak Bu? Wih gila hasilnya. Bisa ratusan juta. Tapi Anda gak tahu. Mereka kagak tidur. Harus cari konten baru. Akhirnya gak punya waktu buat keluarga. Hati-hati. Ntar kalau sudah tua, rumah dan keluarga itu nomor 1. Makanya saya setiap minggu selalu pulang. Lihat tiketnya eman Bu. Jujur. Berapa puluh juta yang saya buang. Tapi kalau saya ketemu cucu, waduh itu energi saya kena lagi Bu. Naik lagi gitu loh. Saudara, nanti kalau kita mati yang ngerawat siapa? Kalau laki-laki nggak suka pulang ke rumah, itu tandanya laki-laki yang nggak kerasan ke sorga. Itu ya kan? Rumah kan sorga buat saya. Saya nyapu sendiri, saya ngepel dari jauh mengkilat. Oh demen dah, rumah wangi. Saya demen Bu. Ya, makanya saya nggak butuh istri sebetulnya Bu. Merecokin. Saya bisa masak sendiri, saya semuanya sendiri. Cari duit sendiri, tak habis-habisin sendiri. Bodoh amat. Ya kan? Oke, yang terakhir apa? Hati-hati saudara. Dalam dunia kerja, simbol sama esensi itu beda. Simbol, waduh Anda CEO, mobil mentereng ke luar negeri. Itu kan simbol Bu, kursi, ruangan. Tapi esensinya, hakikat Anda sebagai CEO sudah dijalanin enggak? Gitu loh. Ya kan? Pekerjaan adalah esensi. Ya, Bapak ini kelihatannya gini tapi punya pabrik loh Bu. Waktu saya kenalan, gila. Jadi karena dia ngomong punya pabrik, rada deket saya Bu. Oh sorry haram, Pak Pengki gak suka gitu Bu. Temen ya temen, amin. Lu kaya lu sendiri, mendingan gue juga kaya, gitu loh. Jadi jangan bangga dengan simbol. Waduh imigrasi, jenderal, dicopot, telanjang Bu. 5 tahun juga pensiun nanti, amin. Udahlah, oke kita selesaiin, tinggal berapa gambar, klik lagi. Nah ini terakhir, Anda percaya dengan penjelasan firman Tuhan? Believe it and apa? Do it. Ya, Anda belajar 2 Alkitab, tapi kalau enggak do it, percuma. Ya, karena duit ini nanti jadi duit gitu loh ya. Kalau nggak ada duit, nggak ada duit. Hidup itu kerja keras, masih muda-muda ini kerja dong. Amin. Ya, kerja tanpa doa hasilnya nggak optimal. Tapi kalau doa melulu tanpa kerja, miskin. Amin. Pak Pengki mikirnya simpel kan, gampang aja kok. Ya. Terakhir, klik kita selesai.
ini orang yang aku melihat Tuhan itu cerah gini. Tuhan memberkati. Amin. Ya.